Ijo jantuang, malam kini lah samo tampak di kelas bahasa Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang, maaf jorila kami minta uko jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pembuka kato jo bismillah kaji dimulai. Ampun jo maaf bahasa ratu, kami nan bukan cadiak pandai. Ampun dimohon pada Allah, salam taunjuk kenan rami. Indak basibak jo basis ya, bukan bahinggo jo babateh. Dari ujung sampai kapangka, dari tengah lapeh katapi, dari ranah sampai karantau, taruh karantau mancanegara, di lingkuang sambah kasadonyo. Di Anjong sambah di Patinggi, kabake angkuangku nenek mama, nan cadiak nan tahu pandai. Sarato jo mande-mande. Alhamdulillah di malam semalam kini gadang syukur kepada Allah. Dapet basuo basamo-samo di Zoom mandeh Minang mancanegara. Pertama sekali kita unjukkan selamat datang ke Pak Pembina kita Bapak Deni Abdi SE MSI. Beliau Duta Besar Indonesia untuk Vietnam dan beliau merupakan pembina Mandeh Minang Mancanegara dari awal Mandeh Minang Mancanegara Taga ketika masih bernama Bundo Kandung Mancanegara sampai kini beliau masih mendampingi kita. Dan salam hormat kepada pendiri sekaligus ketua Mandeh Minang Mancanegara, Mandeh Band, dan selamat datang, salam hormat kepada guru kita dan akan memberi pengajaran bahasa Minang di malam kini, Mandeh Dr. Eva Krisna. Mande-mande sadonyo, dimanapun mande-mande barado, termasuk nan mandanga di radio ataupun di dalam room Zoom malam kini. Pertama sekali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kelas bahasa Minangkabau, sama-sama kita mulai. Yo bana bak kata orang, palapeh niat dalam hati pambaya kawah salamoko. Lah dapet basuh malam kini, lah patik sanang kiro-kiro. Awal mula pembuka kato kami minta sambutan dari Bapak Pembina 3M. Beliau bak kata orang selamat datang Pak Pembina. Allah bagabung di malamku. Dek cinta Pak Deni Kamandeh Mancanegara walau sibuk di jalan jo. Alhamdulillah bak kata orang nak jan siang babi hari nak jan malam babi minyak. Kita langsung saja kita dengar kata sambutan dari Pembina Mandeh Minang Mancanegara Bapak Deni Abdi SE MSI. Silakan Pak Deni. Terima kasih Bundo Ir. Bisa didengar ya Bundo Ir ya? Bisa insya Allah Pak Deni. Ya, Bundo Ir, Bundo Band, Bundo-bundo semua dimanapun berada, senang sekali saya bisa bergabung kembali hari ini dengan Bundo Kandung Mancanegara. Kemarin kita ketemu ya beberapa Bundo di Hotel Borobudur dalam rangka pemberian award dari Rangkayo Minang. Nah ini saya yakin juga kenapa salah satunya saya dipilih juga karena saya aktif mendukung ini nih Mande-Mande Bundo Kandung Mancanegara. Jadi luar biasa walaupun sebentar kemarin tidak sempat lama-lama tapi paling tidak melepaskan Malapetaraga. Nah kalau pakai nampaknya malam itu awak harus ya kalau di Indonesia malam ya, Bundo Band pagi ya di situ. Jadi beradaptasi dengan bundo-bundo di mancanegara. Jadi kalau di Indonesia kini mungkin malam itu Bundo Ir awak lebih banyak bakso Minang ya Bundo Ir ya. Ayo Pak Deni. Insya Allah guru kita. Ya insya Allah guru kita ahli. Ahlinya Bu Dr. Eva Krisna. Beliau akan membimbing malam kok Pak Deni. Nah jadi nanti kalau ahlinya mengenai bakso Minang tentu awak dangain dari Mande Eva Krisna. Nah kalau Ambo penutur bahasa Minang tapi bukan ahli.
Nah, tapi alhamdulillah dari ketek sampai gadang sampai kuliah berdomisili di Minangkabau, di Padang dalam hal ini. Jadi alhamdulillah bakso Minang tuh masih lake. Jadi kalau tiok kali rape, Kapatangko baru 3 hari yang lalu. Itu selalu pengalaman kalau rape di Indonesia namanya rape antar kementerian. Kalau sudah mengecek, ado saja nan datang mendake. Apa orang Minang ya Pak katanya. Jadi itu tuh tidak bisa disembunyikan. Kalau mengecek bahasa Indonesia pasti ketahuan bahasa awak dari Minang. Nah itu tanda awak lahir di Gadang di Sumatera Barat. Nah jadi itu pengalaman pribadi yang ambo rasakan sebagai putra daerah. Sehingga dengan menunjukkan identitas keminangan saja, kawan lah bertambah. Ya kan? Nah kalau awak berdiskusi itu kalau ada 20 orang, di dalam rape itu biasanya dosa 3 sampai orang Minang. Nah, itu kalau Allah mengecek sama-sama Minang, biasanya apa yang awak sampaikan 90%-nya terima. Dek karena Allah penyampaiannya itu Allah langsung laki sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi bahasa ini sangat penting. Bukan hanya bahasa Minang, semua bahasa penting. Kalau ambo dek karena bidangnya diplomasi, awak caliak bahwa masyarakat di mancanegara itu berkomunikasi. Nah, misalnya di PBB misalnya, perwakilan bangsa-bangsa. Ada yang dikenal sebagai bahasa resmi PBB. Nah, kalau ada negara yang bahasanya masuk sebagai bahasa resmi PBB, bukan main bangganya itu. Ya kan? Nah, tapi itu kan yang resmi. Tentu tidak bisa seluruh negara mencoba memasukkan bahasanya masing-masing. Karena nanti bisa keteteran. Karena PBB itu yang disebut bahasa resmi itu apa konsekuensinya? Setiap dokumen yang dihasilkan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa resmi itu. Nah, bayangkan dampaknya kok anggarannya segala macam. Nah, tentu seluruh bangsa Nio sebanyak mungkin orang bertutur dengan bahasanya. Orang tuh bangga, bukan main. Misalnya awak, ambo kini bertugas di Vietnam. Kalau ambo berpidato, mungkin tidak panjang-panjang ambo ngecek bahasa Vietnam. Di Sapo, saya dulu pakai bahasa Vietnam, tuh orang tuh lah senyum sadonya. Nah, begitu pentingnya bahasa itu. Ya kan? Nah, jadi awak perlu belajar dari negara-negara yang secara konsisten dan secara sadar menjaga bahasanya supaya tidak menurun jumlah penuturnya, bahkan berkembang. Bahkan kok berkembang, dekano menarik, dekano unik, dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Ya kan? Nah, kalau sejarahnya Wak Cali, Wak urut ke belakang, ya mungkin beko Bu Eva bisa cerita banyak ya Bunda Eva. Ala berapa tahun bakso Minang kok mulai dikembangkan? Mungkin lah beribu tahun. Ya kan? Nah, bara literaturnya yang bisa Wak pelajari mengenai asal-usul bakso Minang itu. Kata per kata itu dari mana asalnya. Jadi sangat menarik untuk diteliti. Dan itu bangsa-bangsa di dunia ada tuh yang mengkhususkan diri untuk mempelajari itu. Nah itu kalau awak Nio tampil sebagai apa namanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia harus wak kembangkan. Dek karena apa? Orang Minang kok ada di Madima, ya kan? Patangko kami ke Belando, serobok je Ibu Tati, ya kan? Disapo pakai bahasa Minang, ala galak. Saya beli aja kawan-kawannya tuh, ya kan? Pai pulau kami makan, bos serobok lo makanan Minang. Itulah carito itu lah ndak penting lah, seluruhnya itu lah ala kegembiraan saja yang didapati. Nah itulah pentingnya bahasa sebagai identitas. Bahasa sebagai identitas, bahasa sebagai pemersatu, bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, apa relevansinya kira-kira di zaman kini? Kan ada puluh yang ngecehan, wah, nggak penting lah, wah, pandai bahasa Minang lah, kini yang penting bahasa Inggris, yang penting bahasa Jepang, yang penting bahasa Cina supaya bisa maju. Nah, itu untuk mempelajari ilmu tertentu mungkin, ya kan? Karena literatur kini banyak dalam bahasa Inggris. Tapi coba perhatikan sejarah bangsa Jepang. Sejak restorasi Meiji, itu bangsa Jepang menerjemahkan semua buku dari literatur-literatur bahasa asing ke bahasa Jepang.
Sehingga kini di Jepang itu banyak orang-orang pintar, profesor yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi keterampilannya, keilmuannya, jangan ditanya, nggak kalah dibanding orang lain. Nah, ini salah satu contoh negara yang begitu menjaga bahasanya. Dan ini bermanfaat di mana-mana. Di Mado investasi Jepang. Begitu seroboknya orang yang sama-sama bahasa Jepang, lah itu kesepakatan demi kesepakatan itu sudah mengalir. Artinya dengan bahasa muncul trust, dengan trust muncul berbagai macam peluang. Berbisnis, ya kan? Nah, dalam membina hubungan antar negara, itu ada 3 pilar biasanya. Pilar itu nomor 1, pilar politik dan keamanan. Nah, nomor 2, pilar ekonomi. Politik dan keamanan kok biasanya di mana antar dua negara mulai membangun hubungan bilateral. Nah, itu biasanya kecocokan dulu secara politik. Kalau zaman dulu, zaman-zaman perang dingin dulu, kalau ideologinya ndak cocoknya, nah namu berhubungan dah. Awak ndak cocok je itu dah. Itu paham awak ndak cocok. Ah, bentuk itu dulu. Nah, itu pilar politik keamanan. Nah, dengan bangsa-bangsa itu orang tuh membangun hubungan itu dengan politik keamanan. Nah, yang kedua pilarnya ekonomi. Jadi dipastikan hubungan itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kemakmuran, ya kan? Membawa kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, itu hakikatnya hubungan bernegara. Nah, yang ketiga adalah people to people atau socio-cultural. Nah, people to people itu peran bahasa sangat penting, ya kan? Jadi, bagaimana orang dari bangsa yang berbeda bisa memahami, bisa mempelajari bahasa-bahasa itu. Nah, itu tataran internasional betapa pentingnya menjaga bahasa. Nah, yang penting juga kalau awak cari bangsa-bangsa di dunia, kini kok kan Indonesia bercita-cita ingin menjadi negara maju tahun 2045. Sama aja Vietnam sampai mau bertugas 2045 ingin jadi negara maju. Dan karena merekanya sama-sama tahun 45. 100 tahun setelah mereka ingin jadi negara maju. Sebenarnya kalau negara maju tuh baa negara dikatakan maju. Satu tentu income per kapitanya tinggi, ya kan? Misalnya income per kapita Indonesia kini sampai 1.900. Nah, kalau Indonesia pengen maju tuh paling enggak 20.000 ditingkatkan itu income per kapita. Artinya orang-orang Indonesia semakin makmur. Tetapi selain kemakmuran, apalah yang melambangkan bangsa itu adalah bangsa yang maju. Maju peradabannya, maju perilakunya, dan maju karakternya. Yang penting itu adalah karakter bangsa. Bangsa yang besar dan maju itu adalah bangsa yang berkarakter. Nah, membentuk karakter ini penting sekali nih. Setiap orang Minang itu bantu Ambo misalnya. Karena Ambo lahir gadang di Minang. Kalau Basrobo jo suku bangsa dari negara lain, kalau nyoba cerita kampungnya awak bercerita kampung awak pula. Nyoba cerita negara kami demokrasi. Di sana kami kalau mengambil keputusan berdiskusi. Awak cari tuan, kami di kampung kami 3 tungku sajarangan. Kami. Kalau indak batangka dulu indak dapat apa keputusan nan santiang do. Nah, heran-herannya tuh. Alun lebih kau awak bercerita kebudayaan awak mengenai matrilineal. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya suku bangsa yang memuliakan perempuan. Nah, itu kan kalau di panggung global kan women empowerment kok kan menjadi tren global karena di banyak negara women empowerment itu ketinggalan. Makanya kini menjadi gerakan di bangsa-bangsa bahkan di PBB. Nah, di Minang lah di kerajaan dari dulu, dari Bundo Kanduang itu. Nah, keterampilan awak, skill awak, kemampuan awak tidak terlepas dari kemampuan bahasa Minang. Karena kalau tidak pandai bahasanya, bahkan pelajari budayanya. Nah, itu apalagi anak-anak awak yang bundo-bundo kok misalnya. Bundo-bundo yang lain yang sudah besar di luar negeri, Bundo Pit misalnya. Nah, anak-anaknya kan tentu mestinya turunkan bahasa Minang. Paling tidak kalau tidak bisa bertutur Mangarati. Nah, sehingga beko kalau nyo pulang kampung itu nyo apa namanya tuh mandanga bahasa Minang itu bantu bantu musik di telingonya itu. Nah, bantu itu. Jadi kalau Ambo bukan hanya
misalnya basrobo orang, Pak orang Minang, kalau lah sama-sama Minang tuh langsung akrab. Ada pula orang yang misalnya orang Sumando. Atau apakah istrinya orang Minang atau orang Gayaknya, itu lucu pula. Pak, Bapak orang Minang ya? Iya, saya ibu bapak saya Minang Pak, tapi saya udah lahir besar di Jakarta. Terus gimana? Kalau saya bicara pasti kamu merasa mendengar seperti bapak kamu ngomong. Lah galak langsung akrab. Nah, jadi begitu pentingnya ya penguasaan-penguasaan bahasa itu. Nah, dan yang lebih penting kita lestarikan, kita kembangkan. Nah, jadi mungkin Beko awak dapat pencerahan dari Bundo Eva. Kalau sekiranya nanti kita dapat ide-ide bagaimana kita meningkatkan aktivitas mungkin bertutur kata dalam bahasa Minang, petatah petiti. Awak kok bersyukur punya Bundo Ir kok yang memiliki kemampuan khusus. Kalau enggak kan lah apa namanya awak lah gamang saja kan kalau berpantun-pantun itu. Nah, jadi lama-lama mudah-mudahan ilmunya Bundo Irko menular pula ke yang lain. Sehingga bisa bersaut-sautan nanti pantun itu. Nah, jadi mungkin itu sebagai gambaran bagaimana pentingnya kita menjaga bahasa Minangkabau ini, dan kalau bisa bukan hanya dipelajari dan dipelihara bahasanya, kita pelajari sejarahnya, kita kaitkan hubungannya dengan bahasa Minang juga bahasa Melayu, di masa saja orang menggunakan bahasa Minang, dan bagaimana ke depan kita menjadikan literatur bahasa Minang itu menjadi sesuatu yang bisa mempromosikan budaya Minangkabau secara keseluruhan. Karena kita harus ingat, kalau kita menjual sesuatu, misalnya menjual Sumatera Barat sebagai sebuah apa namanya tourist destination, kita harus ingat yang dicari turis itu keunikan, termasuk budaya dan bahasanya. Nah, jadi kalau kita sudah kehilangan ini, kita akan kehilangan apa namanya harta yang sebetulnya tidak ternilai harganya. Nah, jadi mungkin sekarang kita tidak merasakan, tapi nanti coba kalau di masa depan indah adole namanya ngecek Minang, beko ibu ya Wak. Dan sebaliknya, kalau semakin banyak orang ngecek bahasa Minang, bangga Wak. Nah, itulah harapannya sesederhana itu. Jadi tentu apa namanya Ambo tetap meluangkan waktu mendukung program-program Bundo Kanduang Mancanegara, karena memang selalu bermanfaat memilih topik-topik yang menarik, relevan di masa sekarang, ke masa lalu, dan bahkan ke masa depan. Nah, mudah-mudahan upaya kita ini didengarkan banyak pihak, didengarkan juga oleh para pengambil keputusan, mungkin yang memiliki portfolio untuk membantu pengembangan ini. Nah, sehingga nanti ke depannya bahasa Minang itu tidak kalah dengan misalnya ada pulau grup namanya misalnya Commonwealth Countries, itu negara-negara berbahasa Inggris. Francophone itu negara-negara berbahasa Prancis. Beko bulia pulau wabue beko padanannya apa orang-orang yang berbahasa Minang, bisa pulau di rakean itu. Nah, jadi mungkin itu sedikit pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Ambo tidak mengklaim memiliki ilmu di siko, tetapi awak sama-sama beraja. Cuma Ambo share sedikit apa yang Ambo alami, apa yang Ambo rasakan, manfaat yang Ambo rasakan sebagai putra Minang yang lahir dan besar di Sumatera Barat, yang sekarang berkarya dan bekerja di berbagai negara. Luar biasa manfaatnya. Mungkin itu dulu Bundo-Bundo. Selamat berdiskusi, dan insya Allah Ambo akan ikut mendengar penuturan dari Bundo Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyilah tamu kita danga, raso tagak Bapak Yong Awan lah patik senang dalam hati. Terima kasih Pak Pembina, ganggam nanindak balapehkan dari BKM sampai kini. Alhamdulillah, mana-mana sadonyo bakato-kato orang gadang alek bakato pangka, dan alhamdulillah pangka alek kita malam ko adalah beliau pendiri Mandeh Minang Mancanegara, dan salamku dari BKM sampai kini taruh mencari hal-hal nan
kira-kira bisa diperjuangkan untuk ranah Minang dan untuk masyarakat kita di ranah Bundoko. Karena itu kami minta sambutan dari Mande Ketua Mandeh Minang Mancanegara atau 3M. Beliau Mandeh Nurbaini Maskoski dari Amerika. Silakan Mande Ben. Terima kasih Mandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program kita yang kita niatkan dari dulu ya, sekarang sudah jadi nyata. Semoga kita dapat berkatnya dari Allah. Kita juga mengucapkan salam dan salawat ya kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dapat syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ya, menyambung yang terhormat Bapak Denny Abdi, pembina 3M. Terima kasih dengan apresiasi yang sangat tinggi, selalu tanpa pamrih, bagaimanapun sibuknya Bapak Denny, beliau selalu berusaha bersama kita. Terima kasih banyak Pak Denny, kami sangat menghargainya. Kemudian pada Bu Guru kita, Dr. Eva Krishna Piliang, ya, identiti Minang beliau. Terima kasih banyak atas telah bermurah hati berbagi pengetahuan dengan kita. Insya Allah, seperti kata Pak Denny dulu tadi ya, kita mungkin punya identiti juga dengan bahasa kita. Karena bahasa itu memang adalah sebagai identiti suatu negara ataupun suatu daerah, right? Kemudian sepertinya bahasa Minang ini ya identiti kita sebagai orang Minang. Jadi bahasa ini penting kita lestarikan. Ya, kalau bahasa itu sudah musnah, akibatnya budaya kita itu juga akan hancur begitu. Jadi sekarang ini bahasa Minangkabau itu sudah termasuk bahasa daerah di Indonesia itu yang mulai terancam. Jadi ini kita perlu melestarikannya, menjaganya, melestarikannya. Nah, seperti kata Pak Adi, meningkatkannya. Bagaimana begitu? Jadi modernisasi itu tidak berarti kita itu mengganti, menukar, tapi justru kita melawan arus mempertahankan yang Minang. Kita Minang juga mengikuti modernisasi juga jelas ya. Jadi apalagi ini di kalangan generasi baru di rantau jauh dan dekat pun ya, itu generasi baru anak-anak cucu kita itu otomatis akan mengadopsi bahasa daerahnya dan budaya daerahnya di mana mereka berada. Jadi ini adalah tugas kita, juga ini tugas kita 3M ya, untuk menjaga, itu sisi kita itu. Jadi melestarikan dan menjaga keminangan kita itu, ini sebahagian dari visi kita ya. Jadi kita itu paling kurang dimanapun kita berada, dalam keluarga kita usahakan berbahasa Minang. Apalagi di meeting-meeting masyarakat perkumpulan Minang begitu ya, kita pakaikan bahasa Minang gitu, jangan malu. Misalnya ada kan kalau di Mandeh Minang Mancanegara ini kami itu banyak yang orang rantau yang kadang-kadang tuh nggak pas bahasa Minangnya. Jangan malu karena bahasa itu harus dipakaikan. Kalau kita nggak pakaikan ya hilang bahasanya itu. Jadi ini penting sekali. Kita itu menghimbau masyarakat Minang dimanapun berada ya. Ini radio Gebu Minang RGM ini beratusan itu mereli program kita ini. Jadi semoga kita itu orang-orang Minang itu tetap dengan identiti kita dimanapun kita berada. Ya, jangan malu. Itu tergantung kepada penampilan kita. Kita tampilkan, kita orang Minang dengan adat budaya Minang.
be proud of, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Orang Minang ini hebat-hebat loh. Jadi mari kita membawakan identiti kita sebagai apa ikonnya Sumatera Barat Indonesia. Dengan ini juga kita alhamdulillah ya dapat guru kita yang ahli bahasa gitu. Kita nggak bagaimana ya rasanya nggak cannot wait to bagaimana ibu guru kita nanti itu untuk memaparkan pelajaran kita bahasa Minangkabau ini. Barangkali sekian saja dari saya. Kita masuk pada berikutnya itu pelajaran bahasa Minang perdana kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mandai Ketua. Sagalo pambari sama lamko, walau jauh di Amerika, nan kampung halaman di Ganggam Juo. Alhamdulillah, mande-mande, angku-angku nenek mama, bapak jo ibu kasadonyo, kalau dicari dalam room Zoom malam kini lah 36. Dan di radio mungkin nanti kita bisa ditanyakan ke Bung Hasbi, biasanya ratusan, tak mande Ben? Insya Allah biasanya ratusan. Mande-mande sadonyo, bakat toko orang, palapeh niat dalam hati pembaya kawa salamoko, kita mulai pertemuan perdana malam kini Baraja Bahasa Minang. Jo nan akan memberikan pengajaran di malam kini, nama beliau Dr. Eva Krisna. Lahir di Payakumbuh 16 Juli 1967. Beliau kini lah purna tugas di pensiunan PNS Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan, S1 di jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas tahun 1986. S2 jurusan Ilmu Susastra Universitas Indonesia tahun 2003. S3 Konsentrasi Wacana Sastra Universitas Udayana 2006. Nah, karir beliau adalah dosen luar biasa UNAN, STK PGRI dan Universitas Bung Hatta. Sudah tuh beliau peneliti sastra dan beliau pernah menjadi Kapalo Kantor Balai Bahasa Lampung. Sudah tuh jabatan terakhir Kapalo Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya beliau adalah juga penyuluh bahasa Indonesia, penulis dan penterjemah Carito Rakyat, dan juga beliau instruktur literasi. Nah, alhamdulillah. Bak kata-kata orang tembak nak tiba di alamai, pandang nak tiba di tujuan, kita langsung saja ke Mande guru kita, Mande Eva Krisna. Silakan Mande Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mandeir janang dialek kita malam ko. Kalau malam di awak, pagi di rantau jauh. Pertama ambo menyampaikan salam hormat kepada pembina kita Pak Deni. Salam kenal Pak Deni, ambo Eva Krisna. Tapi lebih dikenal dengan panggilan nama ketek ambo Kiki. Jadi kadang-kadang lebih tahu orang Kiki daripada Eva Krisna. Atau orang mencari dua orang, mencari Kiki cik, mencari Eva Krisna cik. Pada orangnya sama. Lalu salam hormat ambo untuk Mande Minang Mancanegara, Mande Ben, lalu Mande Tati yang menjadi orang paling sibuk bersama jo udah Azbi tadi ya. Lalu berikutnya seluruh mande-mande apa-apa nanturik mendengarkan perbincangan kita malamku di dunia maya. Terlebih dulu ambo mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambo bahkan tidak pandai bertutur seruman Mandeir, nan sangat pandai babungo-bungo dalam kesastraan Minangkabau. Mandeir ku termasuk aset kita yang mestinya banyak-banyak memberikan
bimbingan kan kita bersama ke anak-anak kita, anak muda, generasi Minang berikutnya. Mandeh Minang mancanegara dan ambo hormati, agak risih ambo kalau disabut guru. Kalau guru, iya ambo guru. Tapi kalau disabut guru bahasa Minang, alun tape ambo raso ledo. Sebab kalau ahli bahasa Minang itu istilahnya linguis. Sementara ambo lebih ke praktisnya. Ambo sanggupi tawaran mandeben, mandi-mandi yang lain untuk bersama-sama kita baraja bahasa Minang. Sama-sama baraja ya mande, bapak-bapak sekalian. Kok ada salah dari ambo, tolong dipeloan. Nah, tadi telah dibaca di mandeir bahwa arah ambo ke kesastraannya. Tapi karena awak bukan beraja linguistik, maka ambo memberanikan diri menjadi narasumber di Baraja Bahasa Minangko. Mohon izin mandeh sadonyo, bapak-bapak sadonyo, mama, adik, kakak, kita mulai pertemuan pertama. Ambo menyebutnya pertemuanku bagian pertama. Tentu saja bagian pertama hanya pengantar. Tadi lah disabut di Mandeir bahwa Eva Krishna itu lahir di Payakumbuh, orang Payakumbuh. Lalu ambo babako ke Pasisia ke Kambang. Lalu anak ambo pun babako. Jadi tapi ambo bukan pulang ke Bako. Jadi Allah hampir separuh dari darah ambo darah Pasisia. Ditambah lagi ambo lebih ada kek ke Bako daripada ke keluarga ibu, karena keluarga ibu keluarga punah di Payakumbuh. Mengambo memunculkan nama pilihan di belakang nama ambo untuk mencalian bahwa ambo secara matrilineal adalah orang Dare, bahwa ambo punya identitas Keminangkabawan yang pasti dari Payakumbuh. Nah, kalau hari ku ambo mengecek serupo iko, bapak-bapak, ibu-ibu, mande-mande pasti tidak akan bisa menebak ambo dari Payakumbuh kah, dari Pasisia kah. Nah, karena yang ambo gunakan ko, yang sedang ambo gunakan ko adalah bahasa Minangkabau umum dengan menghilangkan dialek. Nah, kita akan bicara tentang dialek. Mohon maaf, ambo menggunakan bercampur-campur sekali ulah sekali balui. Kadang-kadang secara formal awak lah mencoba berbahasa Minang, baliknya bahasa Indonesia juga. Kadang-kadang ada kosakata bahasa Indonesia yang tidak terwakili di bahasa Minang. Mohon izin ambo menggunakan bahasa bercampur-campur. Nah, kekayaan bahasa Minangkabau adalah dialek. Kita memiliki, kalau ahli seorang linguis serupa Profesor Nadra di UNAN, FIB UNAN, membagi dialek itu 9. Tapi secara sederhana, Badan Bahasa di Tampe Ambo Bernaung selama ke Karajo hanya membagi dialek bahasa Minang itu menjadi 5 saja. Nah, dialek pertama namanya dialek Agam Tanah Data. Bakal dia nama Agam Tanah Data karena meliputi dialek yang dipakai di orang di Kabupaten Agam dan orang yang dipakai di Kabupaten Tanah Data. Lalu dialek kedua adalah dialek 50 kota. Dialek ketiga adalah dialek Pasaman. Dialek keempat adalah dialek Kota Baru dan dialek kelima adalah dialek Pancung Soal. Nah, bagi orang yang bisa menggunakan lebih dari satu dialek itu adalah kekayaan. Ambo termasuk yang beruntung. Ambo pandai dialek 50 kota karena dituturkan di ibu sebagai bahasa ibu. Ambo pun pandai menggunakan dialek Agam Tanah Data yang di dalamnya terdapat dialek subdialek Pasisia. Nah, ada satu cerita ketika ambo kenalan Jo Mandeben sekitar 2000 awal-awal 2000,
Mandeben menyangko ambo orang pasisia. Maka ambo disangko orang pasisia, ambo acok menuturkan bahasa Minangkabau dalam dialek Kambang yang ambo kuasai. Nah, sehingga orang tidak menganggap ambo bagian dari orang pasisia, IKPS menganggap ambo bagian dari orang pasisia. Jadi ambo menjadi grup dari pasisia, anggota grup dari pasisia. Lalu suatu saat ambo menuturkan bahasa ketika berkumpul dengan orang Payakumbuh, ambo pandai dialek OA, lalu orang Payakumbuh menganggap ambo bagian dari mereka. Mereka bertanya, nama perkumpulan Payakumbuh itu Gonjong 9. Kalau IKPS pasisia, kalau Payakumbuh Gonjong 5, maaf, Gonjong 5. Maaf, Gonjong 5. Nah, lalu kedua-dua organisasi sosial kemasyarakatan kok selalu bertanya, Kiki di ma SD, di ma SMP, di ma SMA. Nah, kepayah jawabnya. Indak SMA di Kambang, indak SD di Kambang, SMP sekolah di Kambang, indak di Payakumbuh, ambo kadang di Padang. Jadi ambo menguasai 3 dialek bahasa Minang. Yang bisa ambo pertanggungjawabkan keterampilan dialek tersebut. Nah, dialek-dialek itu adalah kekayaan awak. Tadi sebelum dibuka forum awak kok, itulah berbincang-bincang tentang kata sapaan misalnya. Mengapa suami Mandeben, Raf, dipanggil Wo. Wo itu bukan artinya Pak Wo, bukan artinya orang tua, bukan. Wo di situ dalam konteks dialek Agam Tanah Datar, Wo di Sinan adalah tuo, yang dituokan, kakak. Jadi levelnya cuma kakak, bukan Pak Wo. Jadi hanya kakak. Nah, jadi mangawo Raf dianugerahi kata sapaan Wo untuk menghormati beliau sebagai orang Semando. Jadi malakiklah panggilan Wo itu yang konon diberikan tadi ke Cik Mandeben, diberikan di almarhum Daujang Sami Ibrahim. Nah, malakiklah sampai gini Wo Raf. Nah, seperti itulah salah satu dialek. Nah, ambo akan maju ke dialek berikutnya setelah ambo paparkan dulu tentang dialek Agam Tanah Datar itu. Dialek Agam Tanah Datar adalah yang paling luas sebarannya dan paling banyak penuturnya. Wilayahnya tentu saja dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa wilayah, yaitu di Ampek Jurai, Ampek Nagari Bayang Utara, Bayang, Kota Sebadia Terusan, Batangkape, Sutra, dan Lengayang. Begitu luasnya dialek Agam Tanah Datar yang terhimpun dalam dialek Agam Tanah Datar. Lalu dialek Kaduo itu adalah dialek 50 kota yang sebarannya di Kabupaten 50 kota, di Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawalunto, Kabupaten Sujunjuang, dan Kabupaten Darmasraya. Secara sederhana, dialek Kaduo ko, dialek 50 kota ko, disawak calik di Kota Padang. Misalnya ketika ke Patang ada pembukaan, di Padang kan kita tidak punya mal-mal yang besar doh. Jadi ada dibuka kini mal yang namanya bukan mall tapi mal. Mal Basko di bypass Padang. Patamulah orang 50 koto, jauh orang Sawalunto, jauh orang Sijunjuang, jauh orang Damasraya. Ini sama-sama pakai dialek O. Sama-sama bertanya, ini dari Payakumbuh indah, awak dari Sawalunto. Bakot
urang ko menyangko bahwa kalau O itu pakai kumbuat, karena itu induk dialeknya. Jadi mereka sama-sama menggunakan O. Jambara cako ke Padang. Cako tadi menjadi salah satu penanda. Lalu banyak kosakata yang menunjukkan mereka satu dialek yang sama. Nah, lalu ambo ke dialek berikutnya, dialek Pasaman yang meliputi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman itu penandanya adalah pelafalan kosakata Minang yang dilakukan dengan cepat. Itu ya. Mereka suka menggunakan kata bukan kata tapi intonasi yang cepat mengikuti atau pengaruh dari perantau dari Sumatera Utara. Nah, lalu ada lagi dialek Kota Baru yang unik juga sehingga menjadi satu dialek di Kabupaten Damasraya. Lalu dialek berikutnya adalah dialek Pancung Soal. Nah, dialek Pancung Soal iko yang jadi penelitian dari Tamsil Medan, dialek Pancung Soal iko dituturkan di Kabupaten Pesisir Selatan arah ke selatan. Tapi bagi orang pesisir pasti paham dari Kambang Kateh. Itu tidak sama dialeknya dengan yang Kambang ke bawah. Kambang Kateh itu maksudnya dari yang tadi masuk ke dalam dialek Agam Tanah Datar. Nah, dialek Pancung Soal iko adonya kini di Kecamatan Air Pura, Basa sampai Balai Tapan, Linggo Seri Beganti, Lunang, Pancung Soal, Ranah sampai Hulu Tapan, dan Ranah Pasisir serta Silaut. Nah, agak unik yang Pancung Soal itu mengapa? Karena dia lebih dake kepada bahasa Melayu. Nah, kadang-kadang mungkin pendengar yang paham dengan dialek Pancung Soal yang ambo kecian pesisir selatan arah ke selatan, mereka lebih ke bahasa Melayu. Contohnya, mereka menggunakan nian. Nian itu bana tipe dewanya. Iyo nian. Jadi yang tidak digunakan dari mulai Siguntua sampai ke Kambang tidak menggunakan nian. Jadi mereka lebih dekat. Ada yang lebih di Pancung Soal, kadang-kadang kesulitan awak mengerti. Awak yang dalam dialek umum atau dialek-dialek yang lain, sampai dialek yang lain, itu agak kesulitan mengerti. Misalnya ketika orang daerah pesisir selatan sebelah ke selatan itu menyebut nagari, awak menyebut nagari. Mereka menyebutnya ngring. Lalu misalnya awak menyebut tampan. Tampan mana orang tuh tapanian. Mereka menghilangkan konsonan M yang mereka tidak bisa konsonan tangkap tampan. Jadi M dengan P itu tidak bisa diucapkan bersamaan. Jadi tapan, M-nya hilang. Nah, seperti itulah mengapa mereka memiliki dikategorikan memiliki dialek sendiri yang Pancung Soal itu. Nah, jadi kekayaan bahasa Minangkabau itu adalah di dialek. Bagaimana kondisi kebahasaan bahasa Minang saat bahasa Minang sepertilah diulas Pak Denny tadi, bahwa bahasa Minang itu mungkin kalau dihitung-hitung oleh ahli, oleh para peneliti, kondisinya masih aman. Kok masih aman? Karena masih luas wilayah penuturannya. Baik yang merupakan penutur jati yang tinggal di Sumatera Barat, ataupun mereka yang telah merantau. Nah, jadi tidak termasuk ke dalam bahasa yang terancam punah, atau bahkan punah. Awak masih aman. Bahasa Minang masih aman. Bahasa Minang
yang wilayah tuturnya di Sumatera Barat masih meliputi wilayah tutur seperti yang lama. Masih tetap dituturkan di seluruh kebudayaan Minangkabau. Bahkan Minangkabau itu, bahasa Minangkabau kok masih dituturkan di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah, meskipun tidak disabui bahasa Minang lah, tapi lah disabui bahasa Pasisi. Tidak lupa Pasisi, ada Pasisi. Lalu masih digunakan di Temiang di Aceh, disebut bahasa anak jame atau bahasa orang pendatang. Jadi bahasa mungkin orang awak, orang Pasisi apa yang merantau ke Aceh, lalu turun ke Tapanuli Tengah, mereka menggunakan tetap bahasa Minang dan adat Minang. Lalu masih dituturkan di sebagian besar Riau, walaupun politik bahasa menyebabkan mereka tidak mengakui bahwa itu bahasa Minang, terserahlah. Nah, urusan awak tuh. Dan jadi itu bahasa Minang yang beredar di situ menurut penelitian menggunakan dialektometri oleh Profesor Nadra. Lalu di Negeri Sembilan, di Negogi, mereka menyebut Negogi. Dari kata penyebutan Negeri Sembilan itu sebagai Negogi saja sudah menunjukkan bahwa mereka adalah pendatang dari Payakumbuh. Bisa dilihat dari suku mereka. Ada daerah di Kabupaten 50 Kota namanya Sariloma. Nah, maka sukunya di sana suku Sariloma. Jadi sukunya bukan Koto Piliang Bodi Canago. Nah, itu dong. Suku mereka berdasarkan nenek moyang mereka yang berasal dari Kabupaten 50 Kota. Jadi di sini ada suku Sariloma di Negeri Sembilan tuh. Bahwa bukti atau identitas bahwa mereka berasal dari pendatang dari Kabupaten 50 Kota. Nah, jadi kondisi bahasa Minang itu masih menggembirakan. Nah, tapi ada tapinya mande-mande. Meskipun inyo masih aman diukur dari yang kuangko, masih aman. Tapi diukur dari sikap penutur hariko, ikolah yang menjadi kegusaran awak hari ini. Bagaimana sikap penutur? Nah, di rantau, baik rantau Dake ataupun rantau Jawa, ada kerinduan terhadap bahasa Minang. Di daerah Asa, di Ranah, kita sebut daerah Asa, kita sebut Ranah, itu kita lah mulai malu bahasa Minang. Ketika kita mulai main bau mandeh, kita jo mama, mami, atau lebih jauh ada nama imbau neneknya Gema atau Grandma, lah kacau. Itu mulai menanggalkan dan meninggalkan ke Minangkabauan. Dari ma dimulainya dari daerah Asa di Sumatera Barat. Bukan oleh perantau. Perantau malah ada nostalgia, ada kebutuhan untuk menunjukkan identitas, ada kebanggaan. Justru menurut penelitian kami, beberapa peneliti bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, bermulanya dari daerah awak sendiri, dari daerah asal. Orang tak mama kini ke mama nyolai. Kalau kami di Payakumbuh manggil mama, kalau di Kambang misalnya di pesisir panggil Wan. Orang tak bawa Wan ada Om. Kemudian ada apa etek awak, adik ayah awak. Awak panggil Om pula. Sementara awak tu kayu, bahasa Minang tu kayu. Sabalah kamande itu mama. Sabalah kaya itu apa? Tidak boleh dipecampuan dong. Berang mama awak salah ambonan orang Piliang. Kau tak panggil misalnya Pak Denny itu orang Piliang. Ambo tak tahu masa boleh orang Piliang. Ambo apa? Bila dan kawin laki kau. Nyo bisa mengecek bentuk itu kan. Bila dan kawin jo mande kau. Itu sangat tersinggung ya tuh. Awak sasuku. Coba bapak lah kayaknya. Dengan batu aja kalau awak tahu sesuku langsung mama. Langsung panggil mama. Sesama Piliang tidak boleh hambo memanggil apa. Nah, tapi
Kalau misalnya ayah ambo si kumbang, lalu ambo tahu apa itu si kumbang? Ambo panggil ayah, buliah. Ambo panggil apa? Buliah. Bakok manggil apa kau kaden? Ayah ambo si kumbang, oh anak den kau mah. Begitu apa ya, bahasa yang menyangkut kekerabatan. Ambo seketik bercerita, ambo mengambil keahlian untuk doktor adalah antropologi sastra. Jadi ambo mengambil termasuk kata-sapaan yang menyangkut kekerabatan di Minangkabau. Jadi dalam bahasa Minangkabau, penuturan atau kata sapaan awak terhadap seseorang telah menunjukkan hubungan kekerabatan. Jadi tidak bisa menggantikan, sebenarnya dalam bahasa Minang tidak bisa digantikan dengan om. Om itu mungkin untuk Indonesia Timur seperti Ambon, seperti orang daerah Sulawesi dan Papua, itu bisa memanggil om. Karena mereka tidak memiliki kekerabatan babeda antara mande je bapak. Kalau awak babeda antara mande je bapak. Kalau dengan mama, awak satu sako tinggi. Dengan ayah hindak. Ambo boleh-boleh saja mengaku, ambo ko Allah menjadi orang kambang, orang pasisir. Tapi ambo tidak akan pernah mendapat harta pusako di pesisir. Karena kita memiliki matrilineal. Seluruh kekerabatan dari ayah harus ambo panggil ayah, atau Pak Ete, Pak Angah, Pak Adang, atau Pak Uwo. Semuanya harus dipanggil Pak. Sebaliknya, semua kerabat dari ibu ambo harus memanggil mama untuk laki-laki. Nah, itulah salah satu kondisi kebahasaan, sikap penutur bahasa Minang yang saat itu terjadi di ranah atau di Tampe Asawa di Sumatera Barat. Nah, belakangan, ambo seketik bercerita, Badan Bahasa melakukan revitalisasi bahasa daerah. Serupa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, bahwa revitalisasi itu penting, pewarisan itu penting, agar tidak hilang kekayaan budaya yang awak punya. Agar beberapa informasi yang menyangkut, mungkin ada teknologi sederhana, teknologi tradisional, ilmu pengetahuan tradisional yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mendatang, tetap bisa kita awetkan dalam bentuk masih dituturkannya bahasa daerah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Bahasa? Nah, itulah Mandeir tuh kini lebih sibuk dari Ambo. Kalau dulu Ambo yang sibuk ngajak beliau ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Seluruh 19 kabupaten dan 18 kabupaten kota, satu kabupaten Mentawai, bahasa beda. 18 kabupaten kota, Ambo iri-iri Mandeir itu untuk mengajarkan bahasa Minang balik ke anak-anak melalui karya sastra, karena beliau praktisi di bidang kesastraan. Nah, jadilah anak-anak kita tuh Baraja Pantun, Baraja Badendang, Kemandeir dan kawan-kawan. Nah, kini lah payah wak mencari Mandeir tuh karena beliau tuh sibuk dalam program revitalisasi bahasa daerah. Nah, begitu pentingnya awak menumbuhkan sikap di tanah asal bahasa Minang. Jadi ikut kerajuan dan sangat penting dan harus dilakukan bersungguh-sungguh dan berkesinambungan. Lalu ketika Mande Ben menyatukan Mande Tati mengecian, Ambo tidak begitu pasif bahasa Minang loh. Ambo lelayakan, Ambo patah-patah segala macam. Yang Ambo pujikan adalah sikap dari Mande-Mande Minang mancanegara. Yang masih ada keinginan, masih ada semangat. Mungkin karena jauh di negara nan jauh, ada kerinduan, ada kebanggaan, ikut identitas Ambo. Ambo orang Minang. Ambo harus pandai bahasa Minang. Nah, sebagai program
untuk Mande Minang Mancanegara, ambo sangat menyambut baik pembelajaran bahasa Minang ko. Kalau masih diberi kesempatan kita bersama-sama belajar bahasa Minang, marilah kita ikuti bersama-sama, kita saling menganakan. Kalau salah di ambo, tolong diingatkan dek dunsana-dunsana yang lain. Nah, setelah dialek, mari awak mencari yang lain. Nah, tadi Abang Ola menyampaikan kata sapaan yang Allah mulai tergerus dari itu orang Minang dan Manado di Sumatera Barat. Sedih hati rasanya serpo kece udah Azbi tadi dipanggilnya wak Mas dek orang baru tibu Mas Azbi ndak matching rasanya tuh. Ndak cocok namu Minang jo panggilan Mas. Agak menyangka bulu Wak. Tapi begitulah yang terjadi di Minang saatku. Ambo Eva Krisna dek karena ibu ambo orang Payakumbuh nyajakanlah dialek Payakumbuh ke kami. Apalagi ibu ambo ndak ada baradia, ndak ada kakak, nenek ambo ndak ada baradia, ndak ada kakak. Jadi kamilah yang salapan orang tuh yang diajan bahasa dialek Payakumbuh dek ibu je nenek. Nah, ambo dipanggil kakak. Dulu di Galaan ada orang Minang ketika ambo ketek-ketek, ambo SD di Padang, TK di Padang. Di Galaan ada orang kakak. Dari malu kakak orang Jawa doh. Karena mengapa ambo di Galaan itu dibully seperti itu? Karena sepengetahuan orang Minang di zaman itu panggilan untuk kakak padusi itu uni atau one atau onang. Nah, sementara ambo dipanggil kakak adik-adik ambo. Nah, kini kalau mande-mande berkunjung di mana saja di wilayah publik, mande-mande akan mandanga anak-anak kini bertanya, apa Bali kak? Apa kak Bali bundo? Kalau bundo oke lah. Nah, apa Bali kak? Kamu mengilas balik tahun-tahun 70-an awal ambo ketek. Alunado panggilan kakak tuh atau akak tuh di Kota Padang lain. Kecuali kami di sini di kampung Pekumbuh. Akak, kakak. Sehingga di dalam pantun Bundoir ada Kak Uwo lah namanya. Panggil Kak Uwoy kayaknya. Karena itu adalah dendang orang dari daerah Dare. Dari daerah dataran tinggi di Sumatera Barat. Kini sadonyo memanggil menggunakan kata sapaan kakak untuk padusi. Lalu abang untuk laki-laki. Padahal abang tuh kalau dulu zaman ambo ketek, kalau ambo tapa abangan orang ambo mangai bembo dan abang mangai itu tukang bakso. Begitu waktu dulu tuh abang tuh rendah pengertiannya. Jadi abang tuh tukang kalau abang. Nah, tapi kalau kini anak-anak muda gitu di Sumatera Barat itu main bau pacar tuh bang. Kalau kakak produksi kak. Jadi diajarkan kakak laki-laki abang. Sementara memang ada kata sapaan abang tuh di Sumatera Barat, yaitu di Maninjau. Jadi kalau orang Maninjau memang kakak laki-lakinya babang. Tapi abang yang dimaksud hariko di anak-anak itu mungkin meniru dari bahasa dari Sumatera Utara atau daerah lain yang berbahasa Melayu. Nah, itulah kondisi kebahasaan, khususnya kata sapaan hariko yang terjadi di Sumatera Barat. Jadi, menjadi PR bagi kita bersama. Kalau di Minang Mancanegara, di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ambo perkenalkan kata sapaan yang bisa ambo bagikan ke dunsana bersama, ke mande-mande atau ke apa-apa. Lalu bisa kita gali balik
yang kata sapaan yang asli dari dialek-dialek yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita coba lihat kata sapaan dari uni menjadi kakak, lalu dari udo, uda, tuan, uwan, atik, kini menjadi abang. Kalau dulu, kayo wana wak dengan kata sapaan laki-laki kok di bahasa Minang umum, bahasa Minang yang di dialek tanah datar Agam itu banyak bana kata sapaan untuk kakak laki-laki atau ke suami. Pertama udah pasisia atau udo pasisia jo. Lalu ada tuan di daerah Dare atau uwan. Atau khusus di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi itu atik. Kini nak dolai orang babang sadonya. Jadi kalau pulang jangan tak kaji mandi-mandi pulang dari Amerika, orang maimbau kakaknya atau suaminya abang, anak-anak muda kini yang di bawah usia 25 tahun. Lalu dulu awak memanggil mande, induk awak amak atau amai variasinya. Nah, kini lah mami, ala umi, banyak pengaruh bahasa-bahasa lain. Lalu dulu kalau apa dipanggil apa atau bapak. Lalu inilah bervariasi. Sementara di daerah rantau, orang yang meninggalkan kampung sejak ketek, dia tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan. Jadi mereka masih dengan setia dengan bahasa, tuturan sapaan bahasa yang diajarkan nenek moyang yang lama itu. Masih menggunakan yang di rantau masih setia dengan ama, apa, amai dan semacamnya. Lalu kita ke sapaan berikutnya. Kalau mande awak memiliki adik atau kakak, kalau kakak di mande awak biasanya awak panggil ama. Kalau nyonan paling kadang madang atau mau. Kalau nyo di bawah dari induk awak ketek atau oncu. Lalu kinilah jadi tante. Jadi kalau hariko awak adokan penelitian itulah tante sadonya. Lalu kalau ada dengan mande dari pihak ayah dari saudara dari pihak ayah. Nah, iko kalau saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu hampir sama. Bisa panggil etek atau makwo atau selanjutnya oncu bisa. Tapi kalau seperti tadi Lambo sampaikan, untuk mama aja bapak tidak bisa dipacampuan doh. Tapi inilah bacampur saya. Om kasadonya. Lalu untuk nenek. Di beberapa dialek orang menyebut neneknya tuh andeh, ande, mak gaet. Lalu anduang. Nah, ada anduang ul di situ. Itu untuk padusi, nenek awak yang padusi. Lalu untuk kakek, awak menggunakan inyak, angku, atuk. Nah, kalau gini macam-macam. Dek karena masih muda, lalu masih muda, lalu berpendidikan tinggi, lalu memiliki strata sosial yang lumayan berado, tidak mau dipanggil anduang lain. Ambo salut juan duang ul yang dipanggil anduang. Nah, jadi ada pengalaman, seketik pengalaman, ketika ambo reuni SMA Adabiah di Padang, ada banyak yang mau cucu. Jadi kecil ambo panggil anduang ya. Anduang apa kok? Kecil neneknya. Anduang tuh, oma, omi. Oma, omi kok bahasa aku kawan, kecil ambo.
Ya ndak dong, awak muda lah rancak lah. Jadi kalau mau dua rancak ndak boleh dipanggil anduang. Nah, terus ndak dong cucu sanak harus manggil ambo anduang. Ambo ndak tagak ulu ramang ambo dipanggil mama umi itu. Ndak tahu ambo istilah itu doh kecak ambo sambil bagara sambil galak. Begitulah sikap awak. Seolah-olah panggilan anduang itu rendah mana. Seolah-olah oma, omi, gema, grandma, seolah-olah itu yang paling tinggi, yang paling hebat, yang sesuai dengan style awak sehari-hari. Itulah sikap kita di Tanah Asa di Sumatera Barat. Lalu mudah-mudahan di rantau tetap memelihara rasa kedaerahan yang tinggi, memiliki kebanggaan, memiliki oleh orang bahasa disebut sikap positif penutur bahasa. Jadi orang Minang mesti membina sikap positif terhadap bahasanya sendiri. Kalau tidak, di suap bahasa Minang itu tinggal di rantau. Di Sumatera Barat kami tidak bahasa Minang lah. Kami lah macam-macam bahasa kami. Disabui orang bahasa Indomie itu. Lalu kini lihat anak muda. Tak galak awak mencari mendangannya. Marahmu maku. Bahasa tu marahmu maku. Marah. Kalau mu itu kata ganti milik. Jadi tidak bisa marahmu di situ doh. Marah kamu. Tidak bisa marahmu doh. Kalau marahmu, kalau mau pakai mu berarti harus kata benda di mukunya. Bukumu, bukuku. Akunya campur-campur dengan anak kini. Marahmu maku. Sama kata sama dipotong menjadi ma. Kata kamu dipotong menjadi mu. Terus kata ambo diganti dengan aku. Itu. Serupa itulah kondisi kebahasaan bahasa Minang saat kini yang merembes tidak hanya di Kota Padang, di kota-kota, dan merembes sampai ke seantero kabupaten, sampai ke nagari-nagari. Bangga anak-anak awak memakai bahasa bentuk itu tuh. Bahasa Indonesia Minang. Di bahasa Indonesia enggak lo doh. Bahasa Indonesia enggak serupa itu doh. Ambo penyuluh bahasa Indonesia mah yang berbahasa Indonesia dan baik dan benar tuh ambo gurunya tuh. Jadi bahasa apalah namanya ndak lo bisa kalau lo di ahli merumuskan apa nama bakso dan dipakai kini di orang awak, apalagi dengan perkembangan media sosial yang sangat sangat membuat awakku menjadi tergilo-gilo. Awak tinggal identitas awak kalau kecik mandeir awak lah rancak de minyak basalang, maksudnya minyak rambut. Jadi awak salang minta minyak rambut orang atau minyak jelantah orang untuk pakai ni kepala awak boleh awak rancak. Lah rancak de minyak basalang lah lama apa? Dek baju. Rancak dek baju orang basalang, licin dek minyak orang meminta. Tu dia. Terima kasih Mandeir. Terima kasih Mandeir. Awak tinggal yang punya awak punya kau minyak, kau lama minyak awak, tak nak minyak awak lah. Tapi dia punya orang nampak awak di kacunya rancak, ni letak dalam botol kacu. Tu awak salang, awak minta minyaknya tu supaya awak nampak bakilek dek minyak orang. Lalu awak salang baju orang, dek kerana katuju lu punya orang pada punya awak lah. Rancak kecik awak pakai baju orang daripada pakai baju awak sendiri lah. Awak punya baju kurang basibah. Tapi awak nak pakai lo kebaya daerah lain misalnya, nampak terbuka dadonya. Baju kurang basibah, sang enek saya siku balah seketiknya. Untuk peluluan kepala saya. Tu awak pakai lo kebaya sampai ke bawah tu. Balahnya. Nah, seperti itulah kira-kira kondisi perumpamaan yang terjadi di ranah di Sumatera Barat. Awak mulai meninggalkan, anak muda mulai meninggalkan bahasa Minang, diikuti pula dengan tua-tua. Atau orang tua mula yang memulai. Serupa tadi, malu dipanggil nenek, dipanggil
eh, anduang dipanggil mande, ande, atau dipanggil biai, dipanggil nyiak. Malu. Nah, rancaknya oma. Nah, rancak calek omi. Nah, rancak calek grandma, gema disingkatnya. Malu. Jadi kalau Eva Krisna, kalau dipanggil anduang, anduang Kiki. Nancak dong. Oma Kiki. Gadang lanjut. Gitulah. Awak kok capek bana. Padahal oma itu milik suku-suku bangsa Indonesia yang berada di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Mungkin di Belanda, misalnya seperti Mandetati mungkin bisa melihat di Belanda itu keturunan Maluku yang mereka terbiasa memanggil oma. Karena memang itu bahasa mereka. Atau mereka terpengaruh oleh bahasa Belanda, aku tidak paham loh. Tetapi aku harus selalu awak menyalang ke mereka. Aku tidak punya awak saya dipakai. Nah, itulah yang disebut sikap penutur bahasa terhadap bahasa yang milik mereka sendiri. Kalau lama-lama tidak dilakukan revitalisasi, tidak dilakukan pewarisan, lama-lama bisa ketika orang rantau datang ke Minang, shock jadinya, takajui atau tidak mau pulang lagi, karena tidak menemukan lagi bahasa Minang yang serupa ada dalam ingatan para perantau. Kami di Minang tidak bahasa Minang soalnya lama-lama. Nah, itu secara ekstrim membaca ceritakan. Nah, lalu di dalam dialek awak menemukan pulau, kalau di daerah Jawa, daerah Sunda, mereka punya kelas bahasa, strata bahasa. Untuk nan rajo lain bahasa yang digunakan. Untuk orang tua lain. Untuk sama kadang lain. Untuk ke bawahan lain. Kalau di awak tidak ada itu. Kelas bahasa serupa itu. Tapi awak mengenal yang disebut dengan katonan ampe. Nah, katonan ampe itu tidak ada berubah kosakatanya doh. Misalnya untuk yang rajo atau untuk datuk-datuk kok kosakatanya indah. Yang berubah di awak hanya di intonasinya. Nah, mungkin mande-mande masih ingat ampe macam jenis kato di Minang. Kata pertama, kata mendaki. Itu gunakan untuk orang tua, orang yang awak hormati, untuk atasan. Nah, itu kita menggunakan kata mendaki. Lalu ada kata malereng. Kata malerengku adalah kata yang menggunakan banyak kiasan, tidak bisa langsung-langsung saja. Itu biasanya kepada lebih ditujukan kepada orang Sumando. Jadi kalau orang Sumando tidak bisa langsung-langsung sama ejek, harus pakai kiasan. Lalu kata mandata awak semua kadang itu bulia kata mandata, bulia dengan sedikit garah. Lalu ada kata menurun bulia kah yang status sosialnya di bawah awak, mungkin bisa ke anak-anak, ke kemanakan, ya seperti itu. Nah, tadi Lambo ceritakan bahwa indah ada kosakata yang berubah untuk menunjukkan sampai jenis kata tadi. Yang ada hanyalah intonasi. Misalnya kata mendaki, awak majak mama awak makan, mama awak berkunjung ke rumah. Lalu awak akan majak mama awak makan. Awak gunakan intonasi rendah, sangat rendah. Mak, belah mak, makan awak lain. Itu sangat hormat, itu mendaki. Jadi karisnya seketika itu tuh turun kelasnya. Lalu di dalam rumah itu ada loh orang Semando misalnya. Misalnya laki kakak awak akan ajak laki kakak awak makan. Tetap kata makan dia digunakan tapi agak diubah seketik dengan kiasan. Mungkin awak bisa ngecian. Lah tiba lo katunya maksudkan ke tengah lah gitu lah. Nah, jadi tidak ada kata makan tapi mengandung ajakan untuk makan. Ke tengah itu adalah ke bagian tengah rumah
untuk makan bersama-sama. Nah, aduh, agak meleleng ya Wak, kayaknya. Agak dimainkan dengan bahasa kias. Kemandeir yang belas santiang. Lalu, kalau di Sinan tuh ada pulau kawan atau dun sana nan samo levelnya Jawa, awak bisa dengan santai. Wah, makan awak lah. Tangan awak lah. Belah sana, makan awak lah. Nah, lalu itu kata mendata. Lalu kata terakhir, kata menurun, yang lebih muda daripada awak. Lah, lihat dia, makan awak dia, makan dia. Makan kalian lah. Bisa dengan seperti itu. Jadi, itu kata nampe. Kalau tidak pandai, kata nampe, ada orang Minang awak tuh. Nah, itu yang banyak kini tidak tak pakaian leda awak. Samose. Mak, makan lah, mak. Tidak boleh untuk itu ke mama. Mama itu, kalau kemanakan ke mama itu ada ibaratnya. Kemanakan badagi yang tabah, mama, mendair, pisau tajam. Jadi, mama itu katunya mandareh kawak. Karih kecilnya kawak boleh. Tapi awak indah. Awak ke beliau mesti marandah. Nah, itu ampe jenis kato di Minang, kato mandaki, kato melereang, kato mendata, kato menurun. Aku rasa itu saja yang dapat Ambo sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu, awak buka kelas untuk tanya jawab atau mau serahkan kembali ke Mandeir. Segitu dulu dari Ambo. Salah jojangganya, maafkan Ambo. Mandeir. Alhamdulillah, terima kasih Mande Kiki, sagalo urayan jo pambari dari Mande Kiki. Bakato-kato orang boneh bak padina satangkai indak cie benanampo. Jadi boneh sadonyo Mande Kiki. Jadi mande-mande jo angku-angku dini mama, bapak-bapak nanado di room Zoom ko. Kita boleh diskusi sampai mungkin 21.30 mungkin ndak ada Mande Kiki. Tak pakai jo 21.30 beko kita tutup. 21.30 berarti 90 menit. Untuk bapak-bapak atau mande-mande nan adonan ka didiskusikan, adonan ka ditanyo ka Mande Kiki, silakan ada di situ raise hand kalau tidak salah. Silakan raise hand. Ada mande-mande? Cari dulu. Iko dari Mande Ibu Widya. Mande Widya, Iko Mande Kiki. Silakan Bu Widya. Silakan buka itunya apa buka mikrofonnya. Silakan Mande Widya. Terima kasih Cindon. Ya Bu, sama-sama Bu Widya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang disampaikan Mande Eva tadi sabana menarik karena kini itu bakece Mande Eva tadi lah banyak ndak memakai bahasa Minang. Betul. Termasuk Ambo dulu berasumsi kalau anak diajar bahasa Indonesia dari ketek sehingga mudahnya berinteraksi jo siapapun di luar gitu. Akhirnya anak paham jo bahasa Minang, cuman ninyo ndak pandai bahasa Minang nan sabana bahasa Minang karena kasar bunyinya Mande. Kasar bunyinya bahasa Minang sehingga awak kadang-kadang nyuruh alah tuh bahasa Indonesia lah balik coba gitu kadang-kadang gitu kan. Nyo paham ketika awak mengecek nyo paham,
Tapi inyo ngecek inyo ndak bisa seperti awak orang Minang asli gitu. Bentuk orang baru baraja bahasa Minang gitu kan. Karena dulu tuh memang ambo maja anak ambo bahasa Minang, bahasa Indonesia waktu kita tujuannya kadang-kadang memang tadi untuk bisanya bersosialisasi jo siapapun di luar. Sudah tuh bahasa Minang jadi bahasa rasio ambo jo ayahnya. Jadi kalau mau ngecek jo ayahnya bahasa Minang itu secara pribadi si anak ndak ngerti. Terus kalau ambolah berang karena tuh mau pakai bahasa Minang malah lucu dehnya. Lucu dehnya galak apa dibilang gundah, ndak ngerti katanya. Terus taraso mande raso itu tuh mengurangi raso kecintaannya ke bahasa Minang gitu kan. Apalagi kini nyo sedang pendidikan ndak lo di Minang lah bentuk orang anak bentuk ndak anak orang Minang lo jadinya gitu. Ada rasa kecemasan seketik mande. Nah, ambo sebagai tenaga pendidikan salah satu di sekolah dasar mungkin lah tak pikir dulu ambo pernah mengikuti BIMTEK RBD di Bukit Tinggi. Itu Mandeva yang membuka waktu itu. Salah satu narasumbernya Ci Indun. Itu sangat berkesan gitu kan. Tapi kia Ambo seperti di Bandung itu sekolah-sekolah ada mapelnya bahasa daerah. Kok di awak di Minang ndak dimasukkan ke mapel atau mulok paling ndak mande de bahasa daerah atau khususnya wakan bahasa Minang gitu kan. Karena waktu BIMTEK itu lebih cenderung ke budaya. Cuman bapantun, bacarito, petatah petitih. Cuma yang babahaso kok baannya ambola mencoba di sekolah masukan ekskul itu bacarito bahasa Minang. Jangan kakak bacarito mande bahasa Minang sih anakku payah apalagi nyo membaca teks bahasa Minang. Jadi 6 bulan kapatang itu ndak sesuai je ekspektasi ambo anakku bisa bacarito karena memang di rumahnya memang ndak bahasa Minang nampaknya dok gitu kan. Jadi mungkin Mande sebagai praktisi, sebagai ahli bisa mungkin sebagai ahli dan privilege-nya ada ke situ bisa untuk mengusulkan bahasa daerahku masuk ke mulok di mata pelajaran di sekolah-sekolah dasar, di sekolah dasar. Jadi tumbuh kalau kenapa patahnya ndak kenal maka ndak sayang. Jadi kalau nyolah dikenalkan jo bahasa Minang di sekolahnya, walaupun mungkin cuma 1 jam atau 2 jam pelajaran seminggu, menjadi hal yang menarik mungkin di anakku untuk mempelajari bahasa Minang gitu. Karena yang ambo cari di sekolah ambo itu Mande, itulah pada umumnya orang tuanya tuh kelahiran 80-an kateh itu. Boleh dihitung yang 70-an Mande. 70-an ke bawah tu boleh dihitung lah itunya. Paling tu buah-buah salik, cuci kecil orang buah salik ya Mande ya. Tapi pas Ya, Mande, Ibu, tolong disimpulkan pertanyaannya Ibu. Ya. Kalau dapat masukan maka mapel di sekolah-sekolah bahasa daerahku atau bahasa Minang. Ya. Terima kasih Mande Widya. Selanjutnya mungkin langsung ditanggapi saja Mande Kiki. Pertama tadi kesulitan beliau dari awal nan ada dalam pangana manga ndak diajar anak bahasa Minang karena takut bakal ndak bisa bersosial. Itu salah satunya Mande Kiki. Terus sudah tuh tentang mulok di awak kok ndak ada muloknya di pelajaran bahasa Minang. Selanjutnya silakan Mande Kiki tolong menanggapi ko.
Baik. Langsung saja Hembo Jawi. Mande Widya tadi ya, Mandir. Baik. Maaf, mungkin ada pertanyaan yang lain, mungkin sama atau gimana? Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain, Mandir, dari yang Eh, lain? Kalau bisa ditanggapi Sejauh ini nggak dulu, ada. Demian. Insya Allah, Hmm. tanggapi dulu Oke, Hmm. supaya enggak lu. Jadi, alright. ada yang salah. Mungkin termasuk Ambo. Ambo pun begitu. Pandangan awak ajarkan bahasa Indonesia dulu supaya tidak malu-maluin kalau awak bawanya keluar kan itu anak-anakku. Sementara ternyata menurut para ahli bahasa, para linguis mengecean, seorang anak itu di bawah usia 10 tahun, ini bisa menguasai 12 bahasa sekaligus tanpa kehilangan salah satunya. Awak menganggap ajarkan dulu bahasa Indonesia supaya bisa berbahasa Indonesia. Seorang anak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya dua balik awak jejalin bahasa kayaknya bisa dikuasai di anak tuh sekaligus. Apalagi hanya dua, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Nah, itu kesalahan termasuk Ambo pun salah terhadap anak Ambo. Ambo pun dulu mengajar anak Ambo di tahun 2001, 2002 ke bawah. Itu bahasa Indonesia sampai jadi bahan penelitian ya kawan-kawan linguis di kantor. Anakku tidak pandai bahasa Minang itu. Karena itu tadi awak dalam pangan awak ajarnya dulu bahasa Indonesia. Padahal bukan. Ajarkan ganti-gantian. Lah kami lakukan pula simulasi atau semacam apa lah ya, latihan. Itu anak tuh bisa kedua-duanya. Mande. Jadi salah ketika awak melakukan hanya cie saja. Mestinya kedua-duanya. Ganti-gantian. Kini Pak bahasa Minang, santai ganti loh. Jadi apa kecil orang ahli itu alih kode. Ini awak beralih kode capek-capek. Dari Minang, Indonesia, Minang. Itu Nambo lakukan kini karena Ambo yang lah berusia 24 tahun. Jadinya sangat bangga berbahasa Minang. Kini kok. Kadang-kadang kalau nelfon Kambo, kebetulan kami berbeda kotanya, sedang di Batam. Itu kadang-kadang bahasa Minang. Dan nyo ndak manggil bunda lagi, Kambonya manggil amak kalau lah apa tuh. Alah lalu amak. Itu sedang ngamak gini tuh. Dalam dialek Pepung gua. Dalam dialek Kabupaten maupun kota. Lalu bekonya beralih kode. Udah makan, Mak. Udah makan, Bunda. Saya capek-capek tuh itu yang kami lakukan gini. Supaya beberapa kosakata yang Allah mungkin akan menuju ke kepunahan masih bisa dipertahankan. Nah, serupa kata mosia dalam bahasa Pekumbua. Mosia itu kan masia. Dan kari yang mana. Jadi ketika meminta sesuatu, kamu mosian tak ya bun? Mosian tak ya mak? Jadi dia tidak kehilangan kata mosia. Padahal kalau melulu ambo ajarkan bahasa Indonesia serupa kejadian 20 tahun lalu, itunya akan kehilangan bahasa Minang. Nah, jadi ambo kalau ketika ambo masih bertugas sebagai petugas bahasa di Balai Bahasa, ambo akan ingatkan bahwa 12 bahasa bisa dikuasai oleh anak di bawah usia 10 tahun secara bersamaan dan tanpa kehilangan salah satu, tanpa ada yang dominan. Kalau diajarkan secara bersamaan, itu menurut penelitian para ahli. Lalu tadi pertanyaan Mande yang kedua, ajarkanlah kembali mulok. Alhamdulillah, kami dari Asosiasi Sarjana Sastra dan Bahasa Minangkabau, mungkin Mandeir dek sibuk ngajar, tidak ikuti, bahwa beberapa kabupaten dan kota itu sudah menjadikan mulok, Mande, seperti di Kota Pariaman dengan subdialek Nareh yang mulai diajarkan. Itu perjalanan kami di 8 balai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Di dalam Masraya lah mulai diajarkan dan menjadikan mulok ambo lah gue kerjasama ketika masih tugas. Jadi memanglah dijadikan bahasa Minang tuh kembali menjadi pelajaran di sekolah mande-mande. Dan beberapa
alumni kami, alumni Sarjana Sastra dan Bahasa Minangkabau, kemudian menjadi guru. Apa namanya? Masuk ke database itu apa namanya? Kurang paham, Ambo. Jadi jadi mereka boleh mengajar, mendapatkan sertifikasi tapi hanya belum semua 8 balai kabupaten kota. Itu di beberapa kabupaten kota sudah. Jadi Sarjana Sastra Minang mulai dilirik di kabupaten kota untuk mengajarkan bahasa Minangkabau. Nah, lalu yang terjadi di Balai Bahasa, mengapa sastra? Karena yang kami kaja adalah kata-kata yang mungkin akan segera punah. Nah, mengapa selalu Mandeir dan kawan-kawan itu melalui karya sastra? Karena karya sastra itu menyimpan kosakata lama. Di Dendang Mandeir, acok kata Santano keluar misalnya. Santano ijo jadi tali. Gunung Santano ijo jadi tali. Tunggu dilurahkan lagi, wo. Apa Tunggu. dilurah? Tunggu Tunggu dilurahkan lagi. Nah, kata Santano itu kan kalau di Indonesia kan jadi jika, seumpama, atau andai, jika nanti ijuk menjadi tali kalau di Indonesia kan. Ingatlah asalnya bahwa dia berasal dari tumbuhan. Nah, ini sengaja ketika ibu guru kan tadi penanya gitu tuh ibu guru ya kayaknya. Mandeir? Bu guru dari Bukit Tinggi. Bu guru dari Bukit Tinggi. Jadi mengapa yang turun menjadi instruktur bahasa Minangkabau itu berasal dari praktisi sastra, karena yang pertama kita kaji dulu bukan pembelajaran bahasa praktisnya, tapi lebih ke revitalisasi, penyelamatan kosakata yang nyaris dalam bahaya, yang nyaris hilang dari peredaran. Tapi di karya sastranya masih ada. Makanya itu yang dituturkan Baraja Badendang, Baraja Manga. Karena di Dendang itu tidak muncul kata-kata yang baru. Marahmu maku, tidak ada itu. Mandeir pasti majan, penuh dengan kias, penuh dengan kosakata lama. Itu mungkin yang bisa mau sampaikan, Mande. Kembali ke Mandeir. Terima kasih Mande Kiki. Ya, saruponan bicara tadi Bu Widya. Dari aja itu makna tasire sebenarnya akhirnya nanti kasinan gitu kan. Kata pantun-pantunnya pisau sirawi panjang bukan antasire Mandeir. Kosakata yang nyaris punah Mandeir. Jadi di situ tuh ada memang kita mulai dari penan biasa-biasa saja dulu. Beko nanti akhirnya basuh ke dalamannya. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Mande Kiki. Di belakang kita, di belakang Mande Widya, ada Mande Rangkayupit, Mande Pit dari Florida, dan sudah itu ada Pak Afdal, beliau sudah raise hand. Silakan lebih dulu ke Mande Pit untuk mengaktifkan mikrofonnya, dan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu beliau diskusikan, silakan Mande Pit. Terima kasih Pak Afdal yang dulu angkat tangan. Silakanlah beliau dulu. Afdal dulu Mande Pit. Mohon maaf Pak Afdal kurang baca lihat tadi. Silakan Pak Afdal lebih dulu. Pak. Untuk Fitra dulu, beliau lah awak akan ke bado jangan nantu ko. Untuk awak do nantu silakan. Silakan Bunda Fit. Sikos yang dulu batulah ansu ataru awak mah. Aku menyambung nan tadi saja Mande Eva. Bana tu kecik psikologis di Eropa anak-anak ampe bahasa sebentar, soalnya di utara, barat, timur, selatan itulah negara lain. Mandeh tati lebih tahu lah itu. Anan kambo kabar kan di siko ko. Tiuk pulang ambo kini ko cucu ndak do nama ngarati nanawa carito anda. Atau pas solo orang gaik no naman jadi translator. Sudah tu di kecean ke amak juga apa no. Rupanya
adik-adik ambo kalau nan sebagian ya ke orang kampung sebalik ke orang Bantu Lawe. Oh, kampungan soalnya payahnya mengerti pelajaran kalau masuk sekolah. Kalau ndak bahasa Indonesia dari ketek kok. Nah, di situ dapat dia ambo menangkok berbeda aja generasi ambo nan laia di zaman bahela dulu ya. Awak mempadasuan bahasa awak dulu. Di kelas ambo ndak nampak yang bodoh juga dah. Tertangkuk juga pelajaran di bahasa Indonesia. Jadi mungkin iko ke di mandeh di 3M orang tua kok nan perlu di menurut ambo ya mungkin mandeh Eva orang tua kok nan perlu dibanai. Kalau lah orang tua mengecekan payah anak mengikuti pelajaran atau minder. Langkah minder. Jadi kok kecintaan bahasa aku nangka di duluan. Itu saja nan ambo sampaikan. Sampai kini tidak bisa ambo membanai doh. Di kampung orang sebalik. Semana kuat ya lah. Orang Minang gimana kuat. Kadang-kadang kare kepalu nak tampai-tampai loh. Jadi ndak pasai dah mungkin di 3M nanti bisa di tu Pak Afdal bisa lo masuk seketik banyak ndak seketik dah Iko mengawak nan di luar negari anak-anak bahasa Minang klasik tu mana nan nambah pakai ya. Sakitu sajanya. Kok ada waktu mande Eva, iko trigger pointnya mande Ben ko. Tolong jo lah tarangkan seketik mengenai rangkayo. Vocabulary. Nan jaleh diambo ko. Ustaz Masud Abidin kini ko tari mengadreskan nambo rangkayo pit. Padahal ketika ketek dulu lewat di muka rumah tadi kalau mengaji Bantu Lawe ta. Atulah gaya awak dimbon rangkayo. Iko dia ada hot topic lah ka. Mandeben di pagarahan lo orang di ruang subalah kepatang tu ambuan yang saja. Sia bilo awak memakaikan rangkayo untuk mengadreskan. Itu yuk kurang jalih Dembo. Terima kasih. Terima kasih Mande Pit. Mande Kiki Pak lanjut sawojo Pak Afdal dulu Mande Kiki. Pak Afdal silakan dan mohon sabuian domisilinya di mana Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ambo Afdal domisili di Washington DC kini ko. Johnny Ben ko ambo ya kita kencorek ko. Jadi atulah silaturahmi dulu tempoh ada Pak Abdi je ko. Tempoh hari ambo serobot je beliau di New York. Pernah silaturahmi juga sampai beliau tu masih bertugas di New York atau di konsulat Indonesia. Kini alhamdulillah Pak Badi itulah ambo sapu lah dulu kini loh. Itu enam entahkan hari ambo. Mengikuti dari pembicaraan tadi sebenarnya ke masalah bahasa Minang memang itu yang terjadi dawak kini. Ambo serobot je kemenakan baca itu je kemenakan di kampung. Ambo tarangnya bahasa di belakang awak sedang mengecek itu adalah kawan yang mengecek bahasanya. Kalau ambo petang dalam diskusi di Ruan Darwis dari Malaysia yang awak isian tu. Aku bahasa Indonesia. Bahasanya bahasa Minang tapi internasional campur Indonesia Minang. Kalau ada awak dulu bahasa Jangek orang. Bagarah pula kamu sama saya namun saya lepas ini. Jangan macam tele pula kamu ini. Itu kawan awak kini terjadi namun shifting lah. Degradasi. Kesalahannya apa? Iko perlu awak kini iko produksi dari kalau bahasa siapa ko mengecewakan dulu kan. Kalau awak menanam generasi ya tunggulah satu generasi 30 tahun. Kalau ingin berbuah capek awak tanam jagung 3 bulan jadinya. Karena kan kini generasi instan iko terjadi perubahan awak. Siapa salah ya? Dan salah iko awak yang ada kini iko produksi dari ragai awak. Ragai awak ndak aku menegaskan kembali pendidikan. Pendidikan Minang itu enggak kalau mulok tadi segala macam tu. Sebenarnya awak lah dulu orang Minang ko kalau masalah bicara lokal konten sebagainya. So, ampe pendidikan karakter Minang ko. Pertama di Rumah Gadang, kedua di Musaji, kedua di halaman Musaji, ketiga orang tahu. Ada di Rumah Gadang. Anak di gadangan lepaknya diasuh oleh mandehnya dan dididik oleh mamaknya. Itu pertama pendidikan. Itu atau mulok itu. Dulu orang Minang kini apa pakai lu mula badia. Sawananya kalau orang Minang kini kan terjadi apa? Batuka cigak je baru. Tain buah pelok siku karo.
Baru. Awak disangkut di arok di kilat loyang, betul kan meja perak. Tiada salah awak sadonya orang Minang ini kau. Orang Minang kini ya, kalau ambo dalam beberapa diskusi begitu, orang Minang kalau meninggalkan si identitasnya terbelakangnya. Kalau orang Irian meninggalkan identitasnya maju. Orang Minang aku tadi di karena lah meninggalkan. Ada lembek tentu rinyo le. Alasan. Ada diskusi ke petang. Ambo baca le kawan kini ada orang pacu Jawi, no, pakai lo suntiang dia di Jawi lo. Kalau tinggal Minang lo kira kecil lagi. Kabau setinggal le. Ambo juga berang tu petang jo kawan-kawan budaya. Angku boleh tahu ndak kau mengerti? Badu lo memakai nonyo. Bukan laki-laki, nyo pakai salua. Hanya pakai lo tuan ko lambang batak lo di kaniang. Tentu dan ku nak tu nak foto salua ko artinya. Salua ko dua. Di kelarasan Kota Piliang, kelarasan Boleh Nego tu dua artinya ada 7 lenggek tu. Ikon bagai lemak sen. Asian salah. Awak ada ko meniru tapi asal meniru saja dan ndak mengerti memahami. Sian salah orang awak sadonya. Jadi balik dia kini caranya ya kok pituahnya do. Sasek tujuan jalan balik pun ke jalan. Ku ado ndak apa ulang dia balik. Baliknya ya balik lawak kepada nilai-nilai awak nak do. Kalau tadi masalah ibu kecil tadi itu batu. Kalau masalah bahasa anak kemenakan mau ke cucu ambo. Betulan cucu ambo nak nyujuk kakek sabalah tu bahasa Urdu. Di rumahnya bahasa Inggeris Joanna. Ambo kalau ke rumah petang bekerja kalau makan barang mudo. Yola la nolak kini kuah. La jual perjalanan kini lah. La tanya lo kapau ke dati kuah. Jauh le baliknya. Dia ambil lah kuah. Menunggulah sultan rebudo sontar ambil saluang sontar. Dia nak ngerti tu. Pada umur setahun. Ambil kecil ambil saluang. Yo sambil mendiam nasi masak awak doa. Sabar mudo lo yo. Tapi nyo reaksinya do. Aku mau mengatakan tadi lali kecil tadi pulau tadi mengikan bahasa itu memang itu menangkuk anak. Ambo selalu memakai di rumah. Kalau nyo datang ke rumah tu, kalau pernah cucu ambo setahun, ambo ajarkan dialek Minang kok mangecek pun ambo bicara. Abanyo. Kapan wak ilai na. Ayo la bertanya lo ke bawah kepada ti. Itu kan bahasa Kieh tu. Dari siapa salah? Mulai pelajaran tu kalau nak mulok tu tak perlu orang Minang saudara. Kalau awak balik lagi kepada pelajaran awak nana. Jadi kalau Minangkabau itu bukan adat. Ambo berkali-kali Minangkabau civilization, peradaban Minangkabau. Adat itu dilemahkan oleh itu orang orientalis. Degradasi namanya. Oh, adat Minangkabau enggak. Suatu filsafat. Kebetulan anak muda lagi penelitian, risetnya kini masalah egalitarian gender gitu. Sedang S2 di UK. Sedang riset 2 bulan petang di Padang. Itu yang terjadi. Apa terjadi degradasi di Minang? Pai ke SMA 2 Padang memberikan literasi tentang apa? Situ bahasa Indonesia nak mu takajiknya. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia enggak putih. Lo bahasa Minang pula ditanya mana nak. Bahasa Minang, nyo takajik lah bahasa. Lebih nyo mengharapkan nyo lebih dalam enggak nyo mempelajari. Tapi kenyataannya anak-anak di SMA di Padang itu lah kacau balau saja. Kalau bahasa Inggris lah otomatis lah kan. Enggak masalah kalau ingin pelajari. Tetapi yang identitinya dalam tulisan anak kalau biasa dalam riset melakukan code-nya itu dalam bahasa Inggris, kini enggak pakai bahasa Minang wajah. Jadi dalam masalah egaliter, masalah human right, equality gender, ambo kecil pakai bahasa Minang, literasinya. Bahasa Minang itu ini waktu presentasi di Fakultas Filsafat di Belfast itu orang tuh kaget bahasa ada Minang yang orang yang masalah persamaan hak itulah selesai di Minangkabau. Sehingga waktu itu sangat interest yang mendapat dukungan penuh lah. Artinya bro, kenapa awak bangga yang tadi di luar? Mulai dari dia. Ambo kebetulan sebenarnya ambo yang ambo dapatkan kau itu pituah-pituah waktu ketik itulah dunia dan setitiak yang kedilawit kan itu sekapa ke digunung kan itu. Makanya balik ada cerita baca rohnya orang Minang ini harus balik awak kepada apa yang awak miliki itu saja. Nah, jadi itu ambo sarankan mulok itu tidak perlu legal, cuma kini mulailah balik yang bermanfaat dalam awak dalam mempelajari Minang, baik di rantau baik di ranah. Jadi sama-sama itulah yang dilakukan oleh beberapa kelompok Minang yang ada di luar negara, baik di dalam sinergi seluruhnya
awak kembalikan balik ke Siriah tu ke tempuaknya Pinang ke Garang. Jadi tidak boleh kalau ingin maju Minang, karena Minang tu menurutnya secara pemikiran tu dah cukup. Cuma kenapa? Karena awak itu tadi tu, awak lebih suka kepada yang lain. Salahnya bisa karena awak nak mengenalkan. Jadi melalui dendang, melalui dialog dan dengan budaya pendekatannya, maka dalam berapa waktu pertemuan masa COVID, kamu buatlah satu dialog namun socio-cultural approach to bridging better understanding Indonesian-American relationship. Itu yang pembicara itu adalah bekas dubes Amerika, Jakarta. Stanley Arsa. Apa kecilnya? Pak Abdal, kalau orang mengundang dan ada yang ingin bicara tentang Minangkabau. Because they are the most influential people in Southeast Asia. Adalah riset tentang Minangkabau. Itu yang minta topiknya itu. Kau dah orang awak apa? Riset. Tapi awak sini tak bangga dengan kekuatan-kekuatan awak. Jadi itu apa kecil? Satu jawabannya, baliklah awak kepada nilai-nilai awak. Itu saja pesan dari Ambo. Dia Ambo yang Ambo penggiat adat dan budaya di rantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afdal karena waktu awak itu dihukum dek waktu. Untuk yang terakhir kami silakan Mandetati untuk kalau ada yang didiskusikan atau pertanyaan nanti sama-sama dirangkum dan dijawab dek Mandekiki. Silakan Mandetati dari Balando. Terima kasih. Tapi saya Ambo bagikan waktu Ambo kepada ada yang mau tanya di ruang chat, mungkin itu. Right. Itu aja. Saya beko Ambo kapan-kapan bertanya ke Manda Kiki. Agislah waktu ke Bapak Helmi dan bertanya di Right. ruang tanya, di ruang Zoom chat. Mandair, Ambo langsung. Iya Manda Kiki. Pertanyaan di room chat itu dan bagian terakhir untuknya Manda Kiki. Ya. Ambo langsung Mandair, izin. Ya silakan Manda Kiki. Oke. Sesuai dengan urutan tadi yang bertanya yang lah Ambo rangkum. Yang pertama dari Mandipit. Ambo kok terkesan Mandipit kok di luar negeri, tapi di Florida, tapi dialek agamnya masih kental sanang namo menanganya. Jadi kekecewaan Mandipit tentang yang terjadi di kerabat Paliandake itu memang itulah yang terjadi saat ko. Mudah-mudahan kamu ko ndak awak sasali, ndak awak tangisi, tapi awak bisa menumbuhkan balik rasa kebanggaan terhadap dialek tersebut. Ambo jo dialek agam tanda data aku khususnya tentang sub dialek Bukit Tinggi itu sangat terkesan dan unik menurut Ambo. Dan Ambo suka mendengarnya. Apalagi Mandipit berjarak jauh dengan ranah. Tapi yang ada di ingatan adalah subdialek Bukit Tinggi dan sangat kental. Kekhawatiran kok harus awak diskusikan lebih lanjut Mandipit. Lalu Pak Afdal, ya serupa itulah ketika sikap awak lah Batuka, lalu tentang muatan lokal yang kalau tidak dilembagakan tidak mungkin Pak Afdal. Kalau hanya berupa ajakan-ajakan harus dilembagakan balik setelah kami diskusi dengan DPRD, dengan Pemda. Memang harus dilembagakan melalui entah namanya muatan lokal, entah apapun namanya Pak Afdal. Ambo kadang-kadang kecintaan orang merantau itu lebih kadang daripada kecintaan. Mungkin awak di daerah asa, di ranah, tidak merasa ada pentingnya mempunyai kebanggaan terhadap identitas. Tapi setelah dirantau justru lebih besar. Mudah-mudahan sama-sama awak mengingat keadaan sana yang tinggal di Sumatera Barat. Lalu tentang aku kok yang pertanyaan di chat kok iko bidang Ambo Bana koma Pak Helmi, Pak Helmi mungkin agak
agak panjang mau cerita seketik tentang karya sastra berbahasa Minang. Itu sebenarnya ada sejarah yang terputus. Dulu tentu saja karya sastra pertama lahir oleh orang Minang tentu saja berbahasa Minang. Nggak mungkin langsung berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu tinggi dong. Pastilah bahasa Minang. Sehingga bentuk-bentuk karya sastra seperti pantun, peribahasa, petata petiti ya, carito, lalu drama apa namanya Randai berbahasa Minang dalam bentuk lisan. Lalu terjadi transisi. Minang tidak ada tulisan. Kalau ada yang mengaku tulisan, ambo ingin diskusi lebih lanjut. Jadi Minang, tulisan Minang tidak ada. Awak mulai mengenal aksara ketika Islam masuk. Sehingga awak meminjam aksara Arab yang kita sebut dengan Arab Melayu atau aksara Pegon itu. Nah, dengan Minang, nah mulailah orang di surau menulis kabar dalam bahasa Minang, tapi memakai huruf Arab Melayu. Suraunya teparan musaji, teparan surau. Tu dek awak nak pandai bacanya, kecik awak tu kitab. Padahal itu cerita Malindeman. Nah, itu periode kedua setelah lisan. Itu transisi menjadi tulisan. Lalu masuk abad modern ditandai dengan adanya percetakan duplikasi karya sastra dengan besar-besaran. Dulu orang menulis di kitab pakai tinta. Lalu ketika ditemukan mesin cetak, orang bisa mencetak lebih banyak. Ndak satio apa ditulis, satio ni diperbanyak ditulis, ndak gitu lah dong. Pakai mesin cetak. Nah, ketika berada pada era modern dengan temukannya mesin cetak itu, orang Minang meninggalkan tradisi berkarya sastra dalam bahasa Minang. Nah, tradisi menulis atau menciptakan kabar berhenti di situ. Kalau di Indonesia ditandai dengan Balai Pustaka atau sebelumnya, yang paling tinggi itu, yang paling awal itu Balai Pustaka. Orang Minang di Balai Pustaka atau di sastra-sastra Medan, sastra yang dicetak dalam bentuk stensilan, itu tidak menulis tradisi kabar lain, walaupun ada kabar di dalamnya, tapi bentuknya lah roman, bahasanya tidak lain bahasa Minang. Nah, jadi menemukan karya sastra berbahasa Minang pada hari itu agak sulit. Karena tidak beberapa orang nalai menulisnya ledo, apalagi mencetaknya. Nah, berbeda dengan yang terjadi di Sunda. Rancage yang digagas di Ayub Rosidi itu memang banyak karya sastra yang tetap menulis dengan gaya bahasa Sunda, walaupun dicetak. Dulu kita punya namanya Surat Kabar Singgalang, berbahasa Minang. Lalu muncullah di situ kabar-kabar yang ditulis di orang awak secara bersambung di surat kabar itu. Lalu hilang, Singgalang tak ada lain. Lalu sependek penelitian ambo, karya-karya berbahasa Minang itu tidak marak di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat dimanapun. Jadi bakal magia penghargaan kalau memang sastrawan awak itu tidak memproduksi karya sastra dalam bahasa Minang lain. Kalaupun ada, itu pendek-pendek. Kalaupun ada, tidak merupakan satu karya sastra yang dicetak. Kini ada multimedia apa namanya yang di tengah jua begitu tinggi, itu ini tidak menghasilkan karya sastra baru, tapi ini menulis karya sastra kabar, misalnya kabar Cenderamata, Anggunan Tongga, itu hanya mencetak ulang saja, artinya bukan produksi baru. Dan kemudian
itu diambil dari misalnya tulisan ambas mahkota, tulisan yang paling banyak, lupa. Jadi itu karya sastra sebetulnya milik kolektif, karya sastra yang hidup di tengah masyarakat. Lalu dituliskanlah di para penulis tadi, lalu dicetak balik ulang. Dulu Balai Pustaka menerbitkannya. Ini dicetak ulang. Jadi tidak ada produksi baru dari karya sastra. Jadi misalnya Ambo selaku peneliti merekomendasi pemerintah untuk magia penghargaan. Bakal magia penghargaan, kasih ngadagian penghargaan. Karena sastrawan yang berbahasa daerah itu boleh dikatakan sependek, mungkin pengetahuan Ambo terbatas, mungkin penelitian Ambo alun menyeluruh. Ya, kalau di Lampung, Ambo kebetulan Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung. Ya, Rancage diserahkan ke Lampung. Jadi di awal Ba'a menyebutkannya itu adalah sastrawan berbahasa Minangkabau. Udo Karzi menulis, memang betul. Isbedi Setiawan menulis dalam masuk Inyo. Tapi di Minang Ba'a mencari sastrawan yang menulis dalam bahasa Minang. Bukan orang Rancage tidak mau memberikan penghargaan. Karya yang berbahasa Minang itu yang mana? Dari Minang. Samsudin Sutanarjo Endah itulah hidup tahun bara. Dan karya beliau bukanlah karya, beliau hanya menuliskan kembali kaba milik kolektif masyarakat Minangkabau. Misalnya mereka Samsudin Sutanarjo Endah itu menulis Cindomato itu milik masyarakat. Beliau hanya berjasa menuliskannya. Jadi mengubah medianya dari lisan ke cetak. Nah, begitu. Jadi mengapa orang Sumatera Barat tidak mendapat penghargaan Rancage seperti itu? Ambo kebetulan mengedit kumpulan puisi dari Rusli Marzuki Saria, judulnya Parewa Satu Sekaki. Jadi Ambo satu sekaki mengedit beberapa karya itu tidak bahasa Minang, walaupun judulnya Parewa Satu Sekaki, tapi isinya bahasa Indonesia. Nah, seperti itu yang bisa mau jawabkan. Jadi belum ada setakat itu, belum ada kita memiliki yang disebut dengan sastrawan Minang, berbahasa Minang, dengan menghasilkan karya berbahasa Minang. Itu yang bisa mau jawabkan Pak Helmi dari Bandar Lampung. Tapi pun silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Manda Kiki. Kami informasikan ke ibu-ibu nan di room Zoom bahwa sebenarnya ada salindia dari Manda Kiki, tapi tadi ada kendala di laptop beliau, nanti akan kita share beliau atau minta sama Ambo mungkin bisa kalau kawan-kawan nan ibu guru nan ada nomor WA-nya atau Mbak Abeko diatur sama Mandeben. Selanjutnya mungkin bagi ibu-ibu yang butuh sertifikat nanti ndak Mandeben. Insya Allah bisa kita bikinkan sertifikatnya. Terima kasih ke Mandeben, Mande Tati, Salato Mande Yulita, Pak Afdal, Pak Agusdi, Anduang, Pak Arfon Ceda, Ibu Asnidar, Bu Dila, Pak Farhan, sagalo nan nado mande je bapak-bapak di malam kini kami terima kasih nan indak tahinggo untung kelas bahasa Minangko lanjut setiap bulan dan alhamdulillah dan insyaallah akan selalu dengan materi-materi nan memang kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum. Ambo sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan Pak kata-kata orang kacimpung pamenan mandi rasian pamenan lalu pari datu nan baduo kok kurang tajalani jo maaf saja kami atau uku aja jangko lah basuo. Pak pembina kami nan lah dari awal sampai selesai masih hadir di ruangko, terima kasih.
Bak kata orang mandeh Minang mancanegara basuo dek raso cinto ka kampuang jo halaman. Dek lai sauju sapangana walau jauh di jalang juo, jo teknologi disambuangkan. Di virtual samo baguru, di Dangapulo, di radio banamo gebu Minang. Malam kini bapisah dulu, salah jo kilaf kok basuo, samo dibuang ke belakang. Kami nadukan cadik pandai basarah saja ka ilahi kok senteng tolonglah bilai. Salam jo maaf penyudahi. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Mandeir, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada permintaan, pertanyaan ataupun meminta sertifikat tadi, tolong kontak mandehminangmancanegara@gmail.com. Nanti kita balas melalui itu. Juga kami perlu nomor WA-nya ya untuk memberikan info-info itu. Terima kasih banyak. Langsung saja saya bagaimana ya? Kami selanjutnya kami kembalikan ke Mandeben, bundo-bundo, mande-mande nan masih nio baca dito di Rumiko. Silakan lanjut, insya Allah. Langsung saya Mandeben Mambiali, terima kasih Mande Tati bagai nan lah baga rajo kare sampai pelajaran bahasa Minang kolai tawujud. Makasih banyak Mande Wah, Kiki. Untung bulan muko Mande Kiki indak jaran untuk hadir kamari. Terima kasih banyak. Insya Allah.